Salam saudara semua dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Peter Prayuda di channel Cross Christ. Saudara, kita sampai kepada video yang ke-14, terutama dalam tema tentang keluarga, khususnya membahas tentang perceraian. Nah, saudara dikasihi Tuhan, kalimat yang berbunyi tentang kecuali karena zina tertulis atau diliput di dalam Injil Matius, terutama di dalam Matius 5, Matius 19, dan Injil Markus, terutama di dalam Markus 10. Saudara dikasihi Tuhan, kata zina yang lengkapnya dari kalimat kecuali karena zina, ini ada beberapa orang membedakan dari makna, dari kata, terjemahan dari bahasa Inggris yang aslinya adalah dari bahasa Yunani porneia dan moikeia. Nah, orang seringkali membedakan dua kata ini, yaitu porneia diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yaitu fornication, yang menunjuk kepada tindakan percabulan atau perilaku seksual sebelum pernikahan. Lalu moikeia itu menunjuk kepada satu kejadian seksual yang terjadi di dalam pernikahan atau setelah pernikahan. Nah, apakah demikian? Ada orang-orang mengartikan kalimat ini begitu tegas atau membedakan dua kata ini begitu tegas. Nah, ini ada beberapa pandangan, ada beberapa pemahaman yang berbeda, yaitu berdasarkan tentang dua kata porneia dan moikeia, yang sesungguhnya dua kata ini digunakan di dalam Alkitab secara bergantian dan menunjuk kepada pelanggaran seksual di luar pernikahan atau pelanggaran serius di dalam kehidupan antara laki-laki dengan perempuan dan antara laki-laki dengan pihak-pihak lain. Nah, saudara dikasihi Tuhan, pandangan-pandangan ini menunjuk kepada pembahasan Alkitab yang tertulis di dalam 1 Korintus 5 ayat 1. Hal ini membahas tentang kata porneia. Coba kita baca ya. 1 Korintus 5 ayat 1. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa. Nah, kata percabulan ini digunakan ya, yang orang seringkali menerjemahkan dengan porneia atau fornication. Lalu orang membedakan dari kata moikeia. Nah, memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Nah, ini kalau itu adalah antara ibu dengan anak, inilah yang disebut dengan incest. Dan kata ini yang digunakan adalah porneia. Nah, saudara dikasihi Tuhan, percabulan atau orang menyebut dalam Matius dan Markus itu dengan kata zina, di sini menggunakan kata porneia, yaitu pelanggaran seksual yang dilakukan oleh anak dan ibu, atau di sini disebut istri ayahnya. Lalu kita baca lagi Yuda 7, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan. Saudara bisa periksa kata percabulan itu menggunakan kata apa. Dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Ini ada kata cabul ya, kata percabulan. Jadi orang ini di Sodom dan Gomora melakukan tindakan homoseksual, dan kemungkinan besar juga di sana melakukan tindakan lesbian. Kita bisa melihat penyimpangan-penyimpangan ini di dalam Imamat 20 dan Imamat 18.
Nah, di dalam Yudas 7 ini, kata yang digunakan, kata yang menunjuk kepada penyimpangan perilaku seksual ini adalah kata porneia. Yang orang di awal video kita bahas bahwa kata porneia itu menurut beberapa penafsir itu hanya menunjuk pada perilaku orang yang belum menikah. Tapi di sini menunjuk pada perilaku di luar kebiasaan, yaitu homoseks dan lesbian. Atau sekarang yang sedang lagi viral adalah perilaku LGBT, di mana beberapa negara telah menerima dan mengesahkan pernikahan sejenis. Indonesia tidak atau belum. Bagaimana nanti selanjutnya? Tetapi gereja sejak semula menolak dan menghukum perilaku seks yang menyimpang seperti demikian. Sejak semula Tuhan hanya menciptakan dan merancang rumah tangga atau pernikahan itu satu Adam dan satu Hawa. Inilah pasangan yang sepadan. Satu Adam dan satu Hawa, pasangan yang sepadan. Nah, kita lihat lagi di dalam beberapa teks Septuaginta. Saudara bisa membaca sendiri di dalam Yeremia pasal 3 ayat 2 dan 6. Nah, di dalam Yeremia 3 ini juga menggunakan kata porneia, atau orang sering menerjemahkan fornication. Lalu ada juga penyimpangan yang juga menggunakan kata porneia yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia zina dengan kalimat lengkapnya kecuali karena zina. Itu menunjuk kepada hubungan seks yang menyimpang dengan binatang. Bestiality. Nah, saudara, atau sopilia. Nah, kita baca dulu di dalam Keluaran 22 ayat 19. Demikian bunyinya. Siapapun yang tidur dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati. Imamat 18, janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun, sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Dan seterusnya, ada Imamat 20, 15-16. Ini membahas tentang kata zina. Nah, kata porneia terbukti digunakan juga untuk menunjuk dosa seksual pada orang-orang yang sudah menikah. Berarti kata porneia itu digunakan secara bergantian, baik pada perilaku dengan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau manusia dengan binatang. Nah, berarti terbukti bahwa kata porneia ini bukan hanya digunakan kepada orang yang belum menikah, tapi bujang pun, yang sudah menikah pun. Bujang itu bisa sesama jenis, tidak menikah, tanpa ikatan apa-apa, hidup bersama, dan seterusnya. Nah, setelah dikasih Tuhan, berarti penggunaan kata atau arti kata zina ini sangat luas. Zina itu berarti penyimpangan seksual di luar pernikahan, atau belum menikah tetapi orang itu menjalin asmara, kehidupan seksual dengan ayahnya, dengan ibunya, dengan saudaranya, dengan kakaknya, atau dengan siapapun. Bahkan menunjuk kepada perilaku seksual dengan hewan atau binatang. Nah, saudara, berarti apa ini? Apa yang dimaksud kalimat kecuali karena zina? Itu maknanya sangat luas, saudara-saudara. Nantikan video saya yang selanjutnya. Tetap mengikuti video saya di channel Cross Christ supaya Anda tidak tertinggal. Berikan like, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya saudara tidak tertinggal dan saudara bisa mengikuti update video selanjutnya. Kiranya Tuhan memberkati saudara dalam pergumulan apapun. Sekarang situasi sangat sulit, lebih sulit kalau orang itu jatuh dalam dosa di situasi yang sulit. Oleh karena itu, tetap dalam pokok anggur yang benar, yaitu Kristus Tuhan, supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan.
Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.